Timnas Bahrain di dua pertandingannya selalu kebobolan di menit-menit akhir di tambahan 90 plus. Selamat datang kembali di channel Football New. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang hasil pertandingan dari grup C secara keseluruhan. Jadi ada 3 pertandingan, diantaranya Indonesia melawan Timnas Arab Saudi yang telah dimenangkan oleh Timnas Indonesia. Pertandingan pertama ini berbarengan dengan Timnas Indonesia, yakni Timnas Jepang melawan Timnas Cina yang berakhir dengan kemenangan Timnas Jepang dengan skor 3-1. Dan menariknya teman-teman, meskipun Timnas Cina kalah di sini, tetapi Timnas Cina berhasil mendapatkan 1 gol yang dia pusarkan ke dalam gawang Timnas Jepang. Hingga saat ini sementara Timnas Cina adalah satu-satunya tim yang berhasil mencetak gol ke gawang Timnas Jepang. Meskipun sebelumnya ada Timnas Australia yang mencetak 1 gol ke gawang Jepang, tetapi itu bukan dicetak oleh sendirinya, tetapi hasil bunuh diri dari pemain Jepang itu sendiri. Dan Cina menurut saya luar biasa teman-teman, dengan memberikan 1 gol ke gawang Jepang itu sangat sulit teman-teman. Buktinya yang lain tidak ada yang mampu. Sementara ini ya, sampai ke matchday ke-6. Pertandingan kedua teman-teman, Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi. Kita sebagai tuan rumah berhasil mendapatkan kemenangan pertama kita di grup ini, di kualifikasi round 3 ini, dengan skor 2-0 yang dicetak oleh Marcelino kedua-duanya. Di babak pertama 1, di babak kedua 1. Totalnya 2-0 dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Yang mana kita mendapatkan 6 poin dan kita berhasil menaik peringkat ke rank 3 untuk sementara, di bawah Jepang dan juga di bawah Australia yang masing-masing mendapatkan poin yang lebih dari kita. Pertandingan ketiga ini yang seru teman-teman. Pertandingan ketiga ini Timnas Australia melawan Timnas Bahrain. Kenapa kok seru? Karena kita ingat terhadap penambahan waktu yang diberikan oleh wasit Bahrain kepada pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain pada saat itu. Pertandingan ini berhasil imbang sama kuat 2-2. Tetapi yang menarik untuk kita bahas itu adalah Timnas Bahrain di 2 pertandingannya selalu kebobolan di menit-menit akhir di tambahan 90 plus. Oke, kita flashback sebentar. Ketika kita berhadapan dengan Bahrain di kandang mereka, kita sudah menang dengan skor 2-1, cuman waktu yang ditambahkan itu asalnya 6 menit. Kemudian tidak ada gol sampai saat itu dan tidak ada alasan lagi untuk menambah waktu. Tetapi oleh wasitnya dibiarkan sampai menit 90,9. 90 plus 9. Maka di menit itulah gol itu terjadi. Artinya penambahan sudah habis, kemudian ditambah lagi, kemudian terjadi gol. Lah, entah kenapa setelah itu Timnas Bahrain di 2 pertandingan terakhirnya melawan Cina dan melawan Australia selalu kebobolan di menit tersebut. Oke, melawan Timnas Cina, Timnas Bahrain itu berhasil mencetak gol di menit terakhir tapi dianulir oleh wasit. Kemudian di menit 90 plus 1 mereka kebobolan, dan di menit 90 plus 9 mereka mendapatkan kartu merah. Malah Cina yang menciptakan gol kepada gawang mereka, sehingga Cina menang dengan skor 1-0 dan Timnas Bahrain harus kalah dengan 1-0. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika melawan Australia, Timnas Bahrain sudah menang 2-1 hingga menit 90 plus. Sudah senang sekali mereka karena mereka akan mendapatkan 9 poin dan akan berada di rank 2. Tetapi entah kenapa lagi-lagi di menit 90,6 mereka kebobolan. Entah ini kebetulan atau seperti apa, saya kurang tahu. Apakah ini karma dari Timnas Indonesia? Entah, kurang tahu saya. Tetapi yang jelas, kenapa kok ini perlu saya bahas? Karena ada kaitannya dengan Timnas Indonesia juga.
kita dicurangi pada saat itu, mungkin ini adalah pembalasan, dan kita happy kan melihat yang seperti itu. Meskipun bukan kita pelakunya, itu terjadi secara natural. Jadi kembali lagi, melawan Australia yang asalnya kemenangan di depan mata, tanpa dicurangi, tanpa ada pihak dari manapun, mereka kena comeback atau mereka kebobolan di menit 90,6. Kemudian setelah itu berakhirlah pertandingan dengan skor 2-2, dan mereka harus mendapatkan 1 poin, berbagi poin, sehingga klasmen sementara untuk saat ini pertandingan ke-6 setelah terjadi. Yang pertama ada timnas Jepang masih dengan 16 poin, yang mana itu adalah hasil dari 5 kemenangan dan 1 hasil imbang ketika melawan Australia. Kemudian peringkat kedua ada timnas Australia, itu mendapatkan 7 poin. Kemudian peringkat ketiga ada timnas Indonesia dengan skor 6 poin. Kemudian nomor 4, 5, 6 itu sama poinnya. Timnas Arab Saudi, kemudian timnas Bahrain, kemudian timnas Cina itu sama poinnya dengan kita. 6 poin sama rata, tetapi kita unggul dari segi produktivitas gol, sehingga itulah yang menyebabkan kita berada di nomor 3 kalau poinnya sama-sama 6. Dengan berakhirnya pertandingan ke-6 ini teman-teman, maka kita sudah mengunci sementara ini sampai akhir tahun. Kita mungkin akan tetap full senyum dengan kita melihat terhadap klasmen sementara kita tetap berada di rank 3. Semoga ini tetap dipertahankan, bahkan kalau bisa lebih naik sampai nanti akhirnya kita berhasil lolos ke Piala Dunia teman-teman. Dan pertandingan selanjutnya di kualifikasi ini akan dilanjutkan nanti bulan Maret. Kemudian setelah itu di bulan Juni kita akan lanjutkan. Tinggal 4 pertandingan lagi. Kita akan bertanding di kandang kita 2, yakni melawan Cina dan melawan Bahrain. Kemudian di kandang lawan 2 ini sama-sama berat, melawan Australia dan juga melawan timnas Jepang yang terakhir. Apakah timnas Indonesia akan mampu menambah poinnya sehingga mampu berada di persaingan nomor 1, 2, 3 dan juga 4? Apakah mampu atau tidak? Kita lihat sama-sama dan kita dukung sama-sama teman-teman.